يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفه وكرمه ومهابته وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. والإمام الفاضل الكريم البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطبك فأنصت فقد غنوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan sekaligus keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud ketakwaan adalah menguatkan dan melakukan komitmen untuk menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wujud keimanan adalah meningkatkan keyakinan kepada 6 hal, yakni yakin pada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat dan takdir baik dan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa inilah yang akan menjadi rampu-rampu dalam perjalanan hidup kita di dalam dunia, diharapkan sampai kita akan bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib mengajak kepada seluruh jemaah untuk mentadabburi daripada dalam Al-Quran yang menggambarkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Hal ini penting untuk meningkatkan keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan manusia mulia, pembawa risalah mulia, yang membawa umat Islam meraih kemuliaan. Terlebih saat ini kita sudah termasuk di dalam bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, dan tepatnya pada hari ini ada 12 Rabiul Awal dan sering disebut dengan bulan Maulid. Oleh sebab itu, keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang pertama disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Jangankan kita manusia, Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah bukti yang menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dibanding manusia lain di muka bumi ini. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa salawat dari kita kepada Nabi Muhammad merupakan wujud berdoa agar diberi rahmat seperti dengan perkataan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan salawat dari malaikat berarti memohonkan ampunan, dan salawat dari Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan untuk memberi rahmat. Selanjutnya, keistimewaan Nabi disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah SAW benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang paling pantas diteladani dalam seluruh aspek dari kehidupannya. Banyak kisah yang meriwayatkan tentang kemuliaan akhlak dan pribadi baginda Rasul ini.
bukan saja kepada para sahabat dan orang-orang dekatnya, namun akhlak mulianya juga ditunjukkan kepada orang-orang yang menyakiti dan membencinya. Keluhuran akhlak Nabi kita Muhammad SAW ini sesuai dengan misi utamanya, diutus oleh Allah, yakni untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sungguh aku diutus menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis dari Bukhari dan Hakim. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah rahimahullah. Keistimewaan yang ketiga yang selanjutnya dari Nabi Muhammad SAW adalah termaktub di dalam surah Al-Ahzab ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in 'alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini kita diingatkan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Keistimewaan ini harus kita yakini. Jika ada seseorang yang mengaku sebagai nabi atau utusan Allah di zaman ini dan selanjutnya sampai hari kiamat, maka itu adalah sebuah kepalsuan belaka. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang menyempurnakan ajaran-ajaran Allah yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya, sehingga Islam merupakan agama yang paling sempurna yang harus kita pegang teguh sampai akhir hayat kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Al-Maidah ayat 3. Terkait keistimewaan Nabi dan ajarannya juga disebutkan di dalam surah As-Saff ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia mengunggulkannya atas semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah rahimahumullah. Selanjutnya keistimewaan Nabi Muhammad disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menunjukkan bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW di atas muka bumi ini bukan saja menjadi pembawa rahmat bagi umat Islam sahaja. Nabi Muhammad dengan Islam sebagai ajarannya diturunkan ke bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Pendidikan ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi pada umumnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Imam At-Tabrani dalam tafsirnya mengutip Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW diutus sebagai bentuk kasih sayang kepada seluruh umat manusia, baik mukmin ataupun yang bukan mukmin. Bagi orang mukmin, dengan berkat keimanan dan amal perbuatannya, mereka akan mendapat balasan surga. Sementara bagi orang yang tidak beriman dan memperoleh rahmat dalam bentuk tidak mendapat siksa tentang di dunia. Sebab mengingatkan Rasulullah SAW, mengingat Rasulullah SAW berbeda dengan umat nabi-nabi sebelumnya,
yang akan langsung mendapat siksa di dunia jika tidak terima kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keistimewaan ini, maka kelahiran dan kehadiran Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah karunia yang besar yang harus disyukuri dan dirayakan. Terlebih di bulan Rabiul Awal ini yang merupakan bulan kelahiran Nabi ini, sudah semestinya kita memperbanyak salawat dan mengadakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam surah Yunus ayat 58 Allah berfirman, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Surah Yunus ayat 58. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa hendaknya kita sebagai umat Muhammad SAW bergembira atas kelahiran Nabi yang dalam wujudnya kita rayakan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi, peringatan Maulid juga merupakan cara untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah seperti membaca Al-Quran, bersalawat, bersedekah, membaca sirah nabawi, dan juga berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam perayaan Maulid tersebut. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah rahimahumullah. Demikian tadi beberapa bukti nyata keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang tidak ada keraguan di dalamnya. Semoga bisa menambah pemahaman kita dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على رسولك سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهدم ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر
والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.